Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita, yaitu dari tiga berlian ya. Mas Win, di LMP saya kalau pagi ada masuk sinar matahari langsung antara jam 7 sampai jam 10 pagi. Saya galau apakah sinar matahari itu mengganggu BW beradaptasi. RBW saya on 22 Mei 2023 sampai sekarang masih zong ya. Tolong minta nasihatnya nggih, matur suwun. Oke ya. Ternyata arah LMB ke timur itu bisa membuat petani walet galau, itu benar, sangat benar ya. Buat teman-teman yang lain yang arah LMB-nya ke timur pasti mengalami hal itu. Sama seperti saya, persis ya. Ini saya cerita sedikit flashback ke belakang. Kenapa langsung saya jawab? Karena saya mengalami hal itu. Ya. Buat temen, buat khususnya tiga berlian dan teman-teman yang lain yang mendapatkan hal yang sama seperti apa yang dialami dengan saya dan Mas tiga berlian ini, bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman ya. Oke. Yang sebenarnya di sini Bang Tiga Berlian ini tidak menyebutkan ya berapa ukuran gedungnya, berapa lantainya, sehingga saya tidak tahu, tidak mengiyakan, tidak mentidakkannya. Tapi ini saya hanya bercerita tentang diri saya yang saya alami. Benar, itu membuat saya galau. Karena pada pukul 7 itu benar matahari sangat masuk lancar banget. Bahkan kalau sini LMB matahari dari sini, sedangkan LMB di sini, larnya di sini, karena ukuran gedung saya itu 4 kali 12 ya. Jadi nggak mungkin bisa sekat bagi dua ruangan, pasti akan masuk di dalam ruang inap. Untungnya 4 kali 12, jadi di dalam bisa saya sekat menjadi dua ruangan, yaitu yang lantai atas. Tapi buat teman tiga berlian ini tidak perlu cemas ya. Yang penting syaratnya begini, LMB itu masuk bener dari bawah, kemudian masuk. Bahkan gedung saya itu sampai 2 lantai. Matahari itu sampai menyentuh lantai yang paling bawah. Ya, jadi lantai dasar itu tersentuh langsung sinar matahari. Jadi pada waktu pukul 10 atau setengah 11 itu pas, karena LMB-nya juga besar, pas masuk nyentuh di lantai yang paling bawah. Masuk, bukan biasanya saja tapi masuk. Tapi alhamdulillah itu berhasil. Dulu pernah menjadi angan-angan saya kalau sinar matahari menghadap ke timur itu, ini yang membuat gedung saya zong. Awalnya sempat berpikir situ. Cuman kembali lagi saya berpikir dan berpikir, saya mempertahankan LMB saya sampai sekarang. Bahkan saya tidak ada minat untuk mengganti sama sekali LMB saya arah ke timur itu. Nah, tapi memang benar pada lantai yang paling atas, karena ukuran 412, jadi sekat yang pertama itu benar-benar tidak ada burung yang membuat sarang di situ. Kalau burung inap ada, tapi kalau untuk membuat sarang tidak ada sama sekali. Lantai paling atas, lantai 2, karena 2 lantai, jadi lantai 2 itu yang bagian sekat pertama tidak ada sarang sama sekali, tapi di belakang sekat belakangnya lagi itu banyak, situ sudah alhamdulillah sudah berisi ya. Nah kemudian yang lantai 2 itu yang lantai 1 yang paling lantai bawah, karena 3 lantai, yang lantai bawah itu saya membuat pintunya itu 1,20 meter kali 1 meter kalau nggak salah, besar lah pokoknya ya. Lihat sendiri video-video besar, sangat besar ya. 1,20 meter, kalau 1,20 meter kalau nggak salah itu larnya itu. Dan kemudian di belakangnya situ tidak saya bikin sekat pintu atau hanya sekat gantung saja. Tapi alhamdulillah di situ merata loh dari bawah ke atas. Ya. Memang awalnya bagian di belakang lar, kalau belakang lar itu langsung ada sarang, tapi di bagian tengah antara lar dan sekat dalam tadi,
posisi tengah. Di tengahnya itu pernah ada polesan sebesar ini ditinggalkan. Ya, karena kenapa? Waktu itu ada perubahan suasana yang saya taruh air. Nah, rupanya air itu menembus di bawah lantai ke bawah, sehingganya bias dari sinar matahari itu larinya ke sirip, bener-bener ke sirip itu. Sama lantai atas yang lantai nomor 2 itu, karena 2 lantai, yang paling atas itu bias dari dinding bata merah itu yang belum di plaster itu kan agak ada yang warna putih-putih itu membiaskan. Intinya begini Bang, buat jangan sampai ada di ruang poid itu ada pantulan sinar matahari ya. Kalau ngasih air hati-hati. Saya kasih air, tapi bagaimana saya tutupin pakai di poid itu saya kasih air, saya tutupin pakai ini paranet hitam itu, jadi dia enggak membias. Itu cara mengagalin saya. Kemudian dinding yang samping sini karena mau saya cat, mau ini repot, maka saya pasang saja paranet, jaring paranet di dinding yang dari bias matahari nembus ke dinding itu. Nah, itu membias Bang, jadi memantul ke sirip dalam-dalam. Saya tahu persis kondisinya, tapi tidak perlu khawatir Bang, apalagi sampai 3 lantai atau 4 lantai, bahkan gedungnya besar, sangat-sangat tidak berat, sangat-sangat tidak mengganggu, malah bagus untuk burung beradaptasi ya. Burung beradaptasi itu langsung masuk bertahan di dalam poid, induknya ketinggalan di luar ya, seperti itu. Dia berani karena terang, kemudian keluar masuknya agak lama di lar itu karena di dalam agak gelap, tapi lama-lama masuk. Jadi suatu poid yang gelap itu ada minnya, ada plusnya. Plusnya itu pada waktu gedung baru itu sangat efektif sekali, tetapi pada waktu gedung yang sudah ada isinya itu berpengaruh ke mempertahankan anakan ya, karena sinar matahari itu cepat masuk ke dalam ruang inap, sehingga anak yang belum terlalu kuat mengepakkan sayapnya, dia mudah keluar dari ruangan itu saja. Apalagi kalau yang saya alami pada waktu kita mau nyemprot, mau apa, anak yang belum bisa terbang pun berupaya deh. Nah itu disitulah jadi mungkin nanti juga kalau sudah saya banyak isinya, kenapa saya belum panen sampai sekarang, ada beberapa sarang ya. Intinya bisa dipilih lah, kalau mau milih 10, 15 bisa. Cuman saya nggak mau lakukan itu karena kenapa? Saya biarkan dulu, setelah menjadikan dia koloni, saya tidak akan ganggu mereka, baru saya akan perkecil lar itu ya. Karena kalau sudah anakan banyak, koloni banyak, mending mempertahankan anakan daripada mengambil anakan orang lain. Karena kenapa? Karena tempat saya ini adalah jalur lintas yang susah sekali anakan lewat di gedung saya ya. Adapun lewat, nanti ada punya nyantol, nasib lah, karena banyak juga koloni sudah kan. Nah begitu, nanti ada waktunya saya akan tutup perkecil yang lantai bawah itu. Tapi kalau untuk gedung baru tidak usah, tidak perlu. Yang penting perhatikan saja pada waktu abang untuk masuk gedung sampean, ada nggak bias di antara jam sekian-sekian. Yang intinya jangan sampai masuk sirip. Nah kalau untuk ukuran 4x8 itu sangat hati-hati kalau 2 lantai. Kalau 3 lantai masih bisa di lantai yang paling bawah dengan ukuran lar, bikin saja kecil 1 meter kali 1 meter ya, yang paling bawah itu ya. Karena serba susah kalau 4x8 poinnya 4. Kemudian kalau desain gedungnya sudah model los, kalau desain gedungnya seperti yang saya terangkan beberapa waktu yang lalu, 4x8 itu ya sangat efektif sekali ya. Efektif untuk mempertahankan anakan, efektif untuk mencari burung baru, sangat efektif itu. Nah susahnya di timur ini yang saya alami sekarang adalah mempertahankan anakan pada waktu kita masuk gedung. Kalau nggak masuk ya enggak ya. Pada waktu kita masuk gedung, anak sudah mulai hanya sedikit-sedikit bisa terbang, kemudian memaksakan diri dia keluar. Sebagian banyak yang mati di luar, jatuh-jatuh. Itu
Itu yang saya alami, bahkan saya pernah, karena saya mendapatkan beberapa kali setelah saya masuk, kemudian banyak yang mati juga ya. Itu sudah hal biasa lah. Intinya buat abangku, jangan risau dan galau ya. Tidak pengaruh bang, apalagi ukuran sampean gedung 4x12 seperti saya jamin bukan menjadi masalah. Dan apalagi sudah ada sekat lagi dalam, udah enggak usah khawatir masalah cahaya itu ya. Ya, jangan khawatir karena saya ngalami karena lantai bawah itu lebar dan hanya saya bikin sekat gantung dan alhamdulillah banyak isi. Malah ngumpul di situ semua daripada lantai yang di atasnya, karena 2 lantai. Itu saja buat temanku Tiga Berlian dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Jangan selalu merubah LMB, takutnya burung baru ada 1-2 mau beradaptasi udah dirubah LMB-nya. Saya hanya satu dulu bang, kenapa saya tidak rubah? Banyak teman yang suruh geser ke kiri, saya suruh pindah ke sana, dipindah ke sana, setahun zong bang. Ya 9 bulan lah persisnya, 9 bulan lebih sekian itu zong. Kenapa saya tidak lakukan? Nampak nian galaunya kawan nih kalau gedung. Saya lihat banyak gedung tuh bobok sana bobok sini, LMB-nya ada atas, ada tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Tuh karena saya jelaskan di sini ya, saya menghadap ke timur saya tidak masalah, apalagi menghadap yang lain. Itu kunci pokoknya. Sentra, ini sentra. Kalau di Rantoraso nih konsultan bisa tembus yang seperti daerah saya ini, udah banyak masuk konsultan. Jujur ya, 2 tahun baru bisa masuk. Sangat susah ya, nggak main-main. Kalau ada mungkin teman saya yang di daerah Rantoraso ini, kecamatan Rantoraso ini bilang mudah, saya acungin jempol. Ya. Tuh, orang bilang semua sulit, ya, biarpun konsultan ternama. Ya, ada yang di Batanghari juga, di Jambi ini yang konsultan ternama juga, zong juga banyak. Jadi intinya maksud saya bukan seperti itu, maksud saya hanya itu bukan menjadi patokan utama harus memindah LMB sampean yang menghadap ke timur. Tapi bagaimana, apa yang menjadi kendala internal dalamnya, kalau ada matahari yang berlebihan memantulkan karena dindingnya putih semua, sehingga di mata matahari itu menyentuh dia memantulkan dan menyebar. Itu bagaimana sampean supaya tidak ada pantulan cahaya setelah tembusan dari LMB tadi, cahaya dari LMB yang langsung tadi tidak menyebar kemana-mana. Itu akan lebih baik ya buat teman-teman. Itu saja buat teman saya, jangan menjadi pikiran Anda sebagai pokok permasalahan arah LMB itu sehingga menjadikan gedung ada zong. Itu saja. Tapi yang penting menyikapi bagaimana tata ruang dalam bisa mengikuti daripada LMB tadi. Ya, jangan tata ruang yang mengikuti LMB. Jadi LMB sudah dibentuk, kira-kira tata ruangnya seperti ini. Oke, buat teman-teman, cukup sekian saya Hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia. Wassalam.